saya Aisyah Puspa Anggita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner. Nah, seperti mungkin sebagian orang awam itu mengetahui bahwasannya anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan pada intelektual, fisik, emosi, sosial, dan juga psikisnya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini berbeda perkembangannya dengan teman-teman sebayanya, di mana pada anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan perhatian yang lebih ekstra dari kita sebagai pendidik dalam membantu, membimbing mereka dalam mendapatkan kesempatan belajar yang sama dengan teman-teman sebayanya. Nah, kemudian anak yang berkebutuhan khusus tidak serta-merta memiliki keterbatasan pada fisik atau penampilan luar yang bisa kita lihat. Akan tetapi contoh anak berkebutuhan khusus yang biasa kita temui dan juga jarang kita sadari adalah anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner. Nah, apa sih tipe slow learner itu? Nah, teman-teman, mungkin secara fisik, anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner ini itu perkembangannya itu sama dengan teman-teman sebagainya. Akan tetapi, anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner ini memiliki keterbatasan pada daya ingat mereka yang cenderung lambat dan juga lemah. Seorang anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner ini memiliki keterbatasan pada daya ingatnya yang lemah dan juga cenderung kurang kuat untuk memahami hal-hal baru atau untuk memperoleh atau menangkap konsep-konsep baru yang baru saja ia terima, sehingga akibatnya adalah ia memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengulangan untuk mempelajari suatu konsep. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran, kita sebagai guru juga perlu untuk melakukan pengulangan beberapa kali ketika kita mendampingi siswa kita yang termasuk ke dalam jenis slow learner. Kemudian, dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner ini, guru di dalam kelas juga memiliki cukup banyak tantangan dan juga rintangan yang perlu dihadapi dan juga perlu dipecahkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat menghadapi anak dengan tipe slow learner ini, guru akan memerlukan cukup banyak waktu untuk melakukan pengulangan dalam menanamkan suatu konsep baru di dalam otak siswa. Sementara teman-teman sebaya mereka itu sudah pada paham dan juga mengerti tentang konsep yang sudah diajarkan, sehingga hal ini juga cukup banyak menuntut kesabaran yang ekstra dan juga pengalaman mengajar yang lebih baik, sehingga guru dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Kemudian, tantangan lainnya adalah ketika siswa yang lain itu sudah paham, akan tetapi anak slow learner ini itu masih belum paham dan juga masih memerlukan waktu untuk melakukan pengulangan. Di sini juga guru ditantang untuk dapat melakukan pengelolaan kelas yang baik dengan cara menenangkan kondisi psikis siswa yang mengalami slow learner ini, dikarenakan biasanya ada beberapa siswa yang merasa minder ketika wah teman-temanku yang lain sudah pada bisa, sudah pada paham, kok aku masih belum bisa ya, sehingga akan timbul rasa cemas, rasa tidak percaya diri dan juga rasa menyesal dan juga rasa takut untuk datang ke sekolah setiap hari dikarenakan adanya ketertinggalan pemahaman antara ia dengan teman-teman sebayanya yang lain. Nah, berikut ini akan saya tampilkan cuplikan terkait video wawancara saya dengan kepala sekolah dan juga guru kelas 4 di salah satu SD di Kabupaten Kudus terkait bagaimana sih cara menghadapi anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner di kelas dan juga di instansi tersebut. Ya, terima kasih. Nama saya Ibu Arisanti, SPD SD. Saya kepala sekolah di SD Limapuyong. Di SD Limapuyong ini menerima semua dari kalangan apapun, karena memang dalam peraturan sudah ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk menerima pembelajaran pendidikan.
anak berkebutuhan khusus mungkin di sini tuh hanya yang kurang menerima merespon untuk pembelajaran. Kalau anak yang berkebutuhan khusus itu secara fisik tidak ada di sini, cuma yang memang responnya kurang itu ada. Kalau di SD ini kan memang negeri nggih, itu tidak ada yang dikhususkan, karena memang kalau sudah di SD ini berarti satu kelas secara sama reguler antara yang berkebutuhan khusus tadi dengan yang normal sama dalam satu kelas. Mungkin salah satunya sama ya Mbak, diberikan pembelajaran yang sama, cuma penanganannya beda. Mungkin para guru itu punya cara tersendiri untuk memberikan pembelajaran, mungkin pendekatan secara pribadi dengan anak tersebut. Setelah anak yang lain dikasih tugas, mungkin Bapak Ibu guru tadi memberikan khusus untuk yang kurang merespon pembelajaran tersebut. Iya, itu sangat membantu dan membuka sekali dengan wali murid, karena tanpa adanya kerjasama antara sekolah dengan wali murid itu tidak ada hasilnya, sehingga waktu di rumah kan lebih banyak daripada di sekolah, sehingga memang kerjasama orang tua dengan sekolah itu sangatlah penting. Kalau prestasi namanya juga responnya lambat ya Mbak, itu tetap nilai di bawah rata-rata dari kriteria kita menentukan KKM-nya. Anak itu mesti nilainya tetap di bawah dari yang normal seperti itu. Ini salah satunya ya membuat buku kontrol seperti itu. Tiap hari anak ini sudah bisa misalnya belum bisa membaca itu ada tipenya sendiri, mungkin dikasih hari ini sudah bisa apa saja, sehingga tiap hari itu meningkat untuk pembelajarannya. Kalau sementara ini untuk guru yang program seperti itu belum ada, cuma memang setiap kelas itu mempunyai cara tersendiri guru tersebut agar anak itu tidak semakin rendah tapi ya sedikit lebih maju dari yang sudah seperti itu. Mungkin kalau program khususnya belum. Nama saya Gus Mana, SPD. Mulai tahun 2015, jadi sampai saat ini ya sekitar 7 tahun. Sebetulnya dikatakan berkebutuhan khusus ya hampir mirip-mirip lah. Karena sampai saat ini ada seorang anak yang mengalami kesulitan di dalam hal belajarnya, membacanya belum begitu lancar, apalagi menulisnya ini yang agak susah dan mengatakan menolak. Jadi kebutuhan khususnya hanya yang semacam itu, nggak masuk jenis debil, imbecil, idiot, barangkali kategorinya masuk ke imbecilnya, jadi setara dengan anak kelas 1. Dari pengamatan sehari-hari, karena tiap hari kan saya pantau. Kalau misalnya ada tugas, saya beri pertanyaan, ini jawabannya hanya senyum-senyum. Setelah saya lihat hasil pekerjaannya, nah ini ternyata dia tidak bisa menulis. Menulisnya hanya
sekedar huruf-huruf yang tidak terbaca, misalnya SK, ST tidak terbaca sama sekali. Nah, namun untuk segi membacanya sudah mulai agak bisa dengan cara mengeja seperti halnya anak kelas 2, anak kelas 1 dari masih tahap eja, padahal dia sudah kelas 4. Jadi memang dari pengamatan sehari-hari seperti itu. Apalagi kalau misalnya di adakan ulangan, wah ini jawabannya jelas tidak tidak terbaca tulisannya itu. Tapi dia bisa membaca meskipun dengan cara membaca. Ya, sangat jauh. Manakala anak yang lain ini dapat prestasi baik karena memang dia tidak bisa menulis, walaupun membacanya bisa, tapi dari hasil ulangan-ulangan harian ini memang sangat minim sekali. Hasilnya di bawah KTM semua, apalagi untuk soal-soal isian ini jelas nilainya sangat sangat buruk sekali. Namun dari sisi yang lain, skillnya, keterampilan ya umumnya rata-rata sama dengan teman yang lain. Diajak untuk olahraga ya sama, loncat tinggi dan sebagainya. Hanya dapannya dapat membaca dan menulisnya saja yang kelihatannya kurang baik. Tidak begitu. Jadi normal umum lah yang lain. Katakan saja mungkin yang dimaksud Mbak E ini punya bakat khusus melukis atau apa, enggak. Jadi biasa-biasa saja seperti teman yang lain. Kalau anak ini belajarnya betul-betul kemauannya sebetulnya tinggi, tapi memang Bapak ini mengamati dari dulu memang perlu didampingi. Nah kebetulan kalau saya temannya, saya tanyakan kepada temannya, nah ini orang tuanya ini untuk ibunya kerja mulai pagi di perusahaan rokok, jadi tidak bisa mendampingi sampai kadang-kadang pulangnya sore. Nah bapaknya juga kerja, apalagi saya mendengar dari teman katanya bapaknya juga tidak bisa membaca. Jadi mungkin barangkali ada turunan IQ yang dimiliki anak tersebut dengan bapaknya. Bapaknya juga tidak lulus sekolah, barangkali mungkin ikut kerja kejar paket apa, tapi dia tidak bisa membaca. Katanya teman begitu, tapi belum pernah saya tanyakan, juga repot sendiri. Oh enggak, memang secara umum dalam pembelajaran ya sama, tetapi pada saat tertentu, pada saat saya memberi tugas ini saya dekati, saya beri arahan-arahan. Kalau yang lain kan sudah bisa mengerjakan. Nah untuk anak ini memang perlu ada bimbingan, arahan khusus, sehingga memang diberlakukan khusus sedikit. Ya, beda dengan teman yang lain, tapi tidak diberi pelajaran serindah. Tapi pada akhir pembelajaran setelah teman-temannya pulang, ini terkadang juga saya beri tambahan pelajaran khususnya untuk membaca dan menulis, sehingga sedikit-sedikit ini sudah mulai agak berubah membacanya, tapi menulisnya ini masih sulit ini. Oh, metodenya ya demonstrasi, ceramah bervariasi, tanya jawab, dan seperti metode-metode yang lainnya, metode eksperimen dan sebagainya. Kalau tipenya tipe aktif,
Cuma itu kalau mendapatkan tugas kan biasanya senyum-senyum karena dia tidak mudeng, tidak jelas apa yang menjadi tugasnya. Tapi aktifnya aktif. Dia tidak tidak menyendiri, tetap aktif. Tapi kalau diberi tugas temannya, hanya kalau diberi dia masih tetap ikut berkecimpung dalam pengerjaan secara berkelompok. Hanya saja yang memang dengan kemampuan yang dimiliki barangkali sesuai dengan kemampuan itu. Jadi tidak untuk tugas yang menulis dia maaf barangkali mungkin tidak bisa. Untuk evaluasi sama dengan temannya, ulangan harian sama dengan temannya, tidak ada perlakuan khusus. Cuma setelah dievaluasi hasil ulangan tersebut bagi anak-anak yang memang nilainya di bawah KKM, ini kan ada remediasi, ada remedial. Nah, ini pada saat remedial ini ada tugas-tugas yang menurut kemampuannya dia. Sebab kalau disamakan dengan yang lain itu kan nanti dan lulus juga udah bisa udah bisa sesuai dengan KKM. Sehingga memang perlu tugas khusus yang bagi bagi anak ini bisa dilaksanakan. Sebetulnya orang tuanya itu ya kepingin anaknya bisa, terutama ibunya ini kelihatannya betul-betul menginginkan anak tersebut untuk bisa belajar dengan baik, bisa membaca, bisa menulis. Namun ya kadang-kadang juga sama seperti halnya yang lain, anak-anaknya kesulitan, ini kadang-kadang beliau juga sendiri kesulitan. Nah, kalau sudah demikian kadang-kadang ini agak muncul, tapi tetap dibimbing, diharapkan agar si anak ini bisa menulis dari sedikit demi sedikit. Memang perlu tenaga ekstra untuk membimbing anak ini. Bagi orang tua seperti itu. Tapi hanya pada waktu tertentu saja, malam sebentar. Kadang-kadang ya tidak rutin. Saya lihat itu ibunya sendiri kan punya kegiatan-kegiatan di masyarakat, jadi hanya mengawasi, kemudian membimbing ini mungkin kalau menurut perkiraan Bapak ini karena gen dari orang tua. Maaf, bukan ini ya sekedar perkiraan. Bagi kami, apapun anak yang memang ada di kelas memang harus kita perlakukan sama. Bagi yang semacam ini, anak yang slow learner semacam ini memang perlu pendampingan khusus, ada tambahan-tambahan khusus sehingga paling tidak dia itu bisa membaca, sehingga pelajaran yang semestinya di kelas ini paling tidak ini mendapat nilai yang sesuai dengan KKM. Sehingga bisa demikian. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya anak yang mengalami slow learner itu ada beberapa jenis, yaitu pada kemampuan membacanya, kemampuan menulisnya, kemampuan berhitungnya, dan juga pada kemampuan nonverbalnya. Nah, inilah sebagai guru peran kita dalam menciptakan bonding dengan anak tersebut. Memang dibutuhkan perhatian yang ekstra, hati yang lapang, dan juga penuh dengan kesabaran dalam membimbing mereka. Namun, saya yakin apabila apa yang akan kita ajarkan kepada anak tersebut akan membantu ia untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupannya kelak, sehingga anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik. Mengajar mereka tentu saja bukan sekedar membuat mereka menjadi pintar atau menjadi setara dengan teman-teman sebayanya. Akan tetapi, mengajar mereka itu juga memberikan atau menciptakan
karakter yang positif di diri mereka. Karena anak selayaknya kertas kosong, di mana kitalah yang mencoret dan juga membentuk kertas kosong itu menjadi goresan yang indah dan juga enak dipandang. Kemudian, seseorang tidak diukur berdasarkan nilai yang ia dapat di sekolah, namun dari sikap dan juga tutur kata yang baik melalui kegiatan belajar ini. Saya harap anak slow learner tidak sekedar diajarkan pengetahuan, namun juga moral yang baik karena mereka sama seperti teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya terdapat beberapa tips atau istilahnya tips dan trik terkait bagaimana sih cara mengajar anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner ini. Nah, yang pertama itu ada pengulangan secara terus-menerus, di mana materi yang sedang dipelajari itu dapat diulang oleh guru sebanyak 3-5 kali. Dibutuhkan penguatan kembali melalui kegiatan praktek atau yang familiar untuk membantu proses generalisasi di dalam otaknya. Kemudian yang kedua yaitu memberi instruksi secara lebih sederhana dan juga bertahap, tidak langsung semuanya. Jadi dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan juga penggunaan bahasanya juga lebih disederhanakan daripada teman-teman yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memberi dukungan dan juga penguatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menunjang atau mengalami keberhasilannya. Kemudian yang keempat itu yaitu mengajarkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Apabila si anak tersebut lebih nyaman belajar dengan menggunakan gambar, nah ajarkan anak tersebut untuk belajar dengan menggunakan gambar terlebih dahulu. Kemudian nantinya mereka akan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dari gambar ke pikiran mereka. Kemudian yang kelima yaitu mengikut sertakan mereka dalam kegiatan tutorial di sekolah atau peer tutorial atau private. Nah, hal ini itu diharapkan dapat meningkatkan prestasinya, namun juga sebagai menciptakan rasa optimis anak terhadap kemampuan dan juga menumbuhkan harapan realistik yang dapat dicapai si anak. Kemudian yang keenam yaitu mengajarkan konsep-konsep penting dan juga mengabaikan detail-detail yang kurang penting terhadap suatu pemahaman yang baru yang akan diberikan. Kemudian yang ketujuh yaitu membantu anak memiliki pemahaman dasar mengenai konsep baru dan juga tidak menuntut mereka untuk menghafal materi dan juga fakta yang tidak begitu berarti bagi kelangsungan kehidupannya kelak. Kemudian yang ke-8 yaitu Kemudian yang ke-8 yaitu menggunakan alat peraga dan juga petunjuk visual sebanyak mungkin. Jangan membingungkan anak dengan terlalu banyak verbalisasi atau perkataan secara langsung, akan tetapi juga menggunakan alat peraga yang konkret sehingga pendekatan multisensori anak juga dapat membantu. Kemudian yang ke-9 yaitu tidak memaksa anak untuk bersaing atau berkompetisi dengan anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada dirinya, melainkan ajak si anak untuk belajar dan juga bekerja sama dengan anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi dari dirinya, sehingga si anak tidak akan merasa minder. Begitu juga temannya juga akan memiliki rasa kasih sayang terhadap temannya yang memiliki kekurangan dalam daya tangkap atau daya memorinya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan atau sharing-sharing kita kali ini. Semoga dapat membantu dan juga semangat mendampingi putra-putri kita untuk menjadi orang yang hebat dan juga berkarakter yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.